yang sama pada setiap orang untuk sama-sama berkembang. Dan yang selanjutnya adalah terkait dengan loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, atau orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi. Ya sudah barang tentu dalam 10 tahun saya melayani staf, itu saya harus mengalah terhadap kepentingan pribadi saya. Jadi 5 tahun saya menjadi direktur riset dan pengabdian masyarakat di Ristek Dikti, Anda bisa bayangkan, 5 tahun itu saya kurang tidur. Saya harus pergi keliling hampir ratusan perguruan tinggi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan sosialisasi atau workshop atau pelatihan yang tujuannya untuk memberikan kesempatan yang sama. Dan oleh karena itu loyal itu ya sesuatu yang harus terus dibangun, dan ini kalau di dalam penilaian, kepegawaian mungkin berbeda-beda ya antara perguruan tinggi dengan lembaga riset, tetap ada bagian nilai loyalitas. Dan loyalitas itu menjadi bagian yang penting karena di dalam hampir setiap penilaian kinerja pegawai selalu ada komponen loyalitas. Dan kalau di BRIN itu, dibagi 2, kinerja terkait dengan output riset, yang satu lagi adalah terkait dengan perilaku. Nah, salah satu penilaian perilaku adalah loyalitas. Jadi, sebagai ASN Anda harus, loyal terhadap, pimpinan, terhadap institusi, gitu. Dan yang selanjutnya adalah adaptif. Oh, ini sudah barang tentu ya. Di era, eee, perubahan yang begitu cepat, di era Internet of Things, kemudian, AI, Anda sebagai ASN harus juga berusaha untuk, bisa mengejar perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya terkait dengan, bidang kita masing-masing, agar kita bisa selalu tune in, kemudian dan yang penting adalah kita harus proaktif. Jadi tidak menunggu arahan, tapi kita harus berusaha agar kita bisa mampu beradaptasi. Ini contohnya yang saya alami sekarang. Saya baru 3 bulan pindah ke Layan Gunung Kidul setelah 10 tahun di Jakarta, dan saya otomatis yang tadinya biasa di struktural sekarang harus menjadi profesor riset, suatu perubahan yang sangat nyata, dan saya berusaha untuk beradaptasi secepat mungkin untuk mengejar kekurangan atau ketimpangan yang saya alami. Dan telah terakhir ini terkait dengan kolaborasi untuk membangun kerjasama sinergi antar individu maupun instansi, baik di dalam dan di luar negeri. Dan ini adalah satu, ciri khas sekarang bahwa kolaborasi itu akan meningkatkan efisiensi. Mengapa demikian? Karena misalnya saya sebagai, peneliti, saya tidak harus selalu, bekerja atau melakukan kegiatan analisis hanya di dalam BRIN. Maka kami membangun, budaya kolaborasi, yaitu memperkuat, kolaborasi antara teman-teman di BRIN dengan teman-teman di luar BRIN, baik di dalam dan luar negeri. Salah satu contohnya adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap, fasilitas tertentu yang ada di tempat lain, dan kita bisa akses melalui kegiatan kolaborasi. Dan kalau saya pribadi dalam konteks, publikasi internasional saya, ya saya saat ini memiliki, indeks Scopus 22, dan sekitar 40% dari total jumlah artikel saya 139 itu, 40% adalah international atau co-authorship. Jadi saya menulis selalu dengan, kolaborator atau
autor di luar institusi dan 40% dari, 139 artikel saya itu adalah paper yang berkolaborasi dengan, mitra internasional. Jadi begitu Mbak Vita dan teman-teman sedikit yang bisa saya sampaikan dan kalau ada yang bisa saya elaborasi lebih lanjut saya akan dengan senang hati. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih banyak Prof untuk, paparan sharing pengalamannya dari Prof terkait, implementasi, nilai-nilai berakhlak. Eee, untuk selanjutnya barangkali kami akan langsung masuk ke pertanyaan, terutama untuk, menggali lebih dalam mengenai makna dan praktik nilai berakhlak, terutama, di lingkungan BRIN barangkali Prof. Oleh karena itu, saya persilahkan penanya pertama, Pak Taruna Prakasa, SHMH. Silahkan Pak.